Pas. Nanti lu kencing lancar ya pasnya? Oh lancar lah, masih sehat ini bang. Lurus Ya. lagi, lurus Ya, nggak bengkok. yakin lu kencing lancar? Lancar, makan lancar, bernapas lancar. Katanya kemarin, siapa yang ngomong kemarin? Katanya kan lu kalau kencing masih dipegangin. Lancar, tinggal nunggu matinya aja ini. Oh ya udahlah. Terus gimana itu? Yang kemarin? Yang mana bang Indi? Katanya lu berubah profesi jadi tukang kali sumur. Ada nggak yang lebih hina dari itu? Emang lu pikir kali sumur hina? Iya maksudnya, saya kan udah saya bilang sama Bang Hendy, saya kan pengangguran sukses. Lu pilih mana? Tukang gali sumur apa gali kubur? Pengangguran lah. Kalau gali kubur kan masih kerja, lebih enak pengangguran. Uang kan turun dari langit. Oh, ya. Lu pilih mana? Masuk Islam apa masuk angin? Masuk angin lah. Kalau masuk angin. Masuk angin. Ya udah standby. Kalau masuk angin kan masih bisa minum tolak angin. Aduh, pakai pas. Satu harian ini saya buka Komal, nggak ada yang beres-beres semuanya. Banyak sholat subuh itu ketawa itu denger. Kayak pas lebih pilih masuk angin daripada masuk Islam. Berat, masuk Islam ini berat Bang Hendy. Seberat-beratnya orang Kristen masuk Islam pakai pas, lebih berat kita memahami isi pikirannya orang Kristen. Bukan, masalahnya 5 waktu loh. Inilah Bang Juma sekarang udah sholat 5 waktu loh. Masuk nanti apa Zuhur, Pakai pas, maghrib, pakai pas. Kalau teman-teman Kristen kita ajak diskusi itu kayak musim, berubah-ubah terus jawabannya. Iya, Kayak musim. Iya kan kayak si Masaha, ya memang berubah-berubah. Kayak si Setia aja, sama siapa, Gumasak, ya gitu. Beraneka ragam kalian itu, beraneka ragam. Ya itulah kehebatan Tuhan, dibuatnya manusia itu beragam-agam. Ya kalau di sini nih ya, kalau Tuhan nih nggak berkehendak nih, kalau memang Tuhan melarang misalnya aliran itu, kenapa nggak ya istilahnya isdet dibuat semua kan? Artinya Terima apa? kasih Bang Yoga, sudah saya. Ya. Artinya kebebasan berpikir itu diberikan Tuhan. Tapi ingat, kalau kau tidak mengakui aku sebagai Tuhan, aku sudah turun ke bumi, ya kau neraka dong, kan gitu. Bebas. Alamak ya. Sebenarnya siapa sih yang masuk neraka ini? Pakai pas? Ya kan dari bilang Tuhan Yesus, akan kucampakkan ke api neraka siapa yang nggak mengakui saya sebagai Tuhan. Bukankah yang masuk neraka orang yang punya dosa pakai pas? Benar sekali. Benar sekali. Terus semua dosa-dosa manusia itu dilimpahkan kepada siapa pakai pas? Kepada diri kita sendiri. Gini loh host, kalau Tuhan Yesus itu yang salib itu, jangan gini ya. Memang benar penebusan dosa, pengampunan dosa, tapi begini, ketika Yesus sudah mati di tiang salib, ya, tapi kita tidak menghargai kematiannya itu. Walaupun kita hanya percaya, tapi tidak melakukan firman-Nya, ya kita masuk neraka. Oh. Pakai pas, di dalam Kristen itu ada berapa roh sih pakai pas? Roh apa ini? Ya roh. Ada roh jahat, ada roh baik. Roh kudus. Ada roh jahat, ada roh baik. Iya, roh iblis kan roh iblis ada. Kalau Tuhan punya roh tidak? Iya, itulah roh kudus. Roh kudus. Roh itu ciptaan atau tidak pakai pas? Roh itu bukan ciptaan, dia memang sudah ada, makanya Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya apa? Itu bukan ciptaan, itu artinya Tuhan itu bisa menjadi Roh Kudus. Di dalam Elohim ada roh juga.
Ada. Ada. Di dalam Yesus ada roh juga? Ada. Ada. Di dalam manusia ada roh juga? Ada. Ada. Di dalam Roh Kudus ada roh juga? Nggak ada. Pak Denny kayaknya tidur nih, Pak Denny. Pak Denny. Makanya saya tanya, kan di dalam Tuhan ada roh, di dalam Yesus ada roh. Nah, bagaimana kalau Roh Kudus? Di dalam Roh Kudus ada roh tidak? Yang ngapain lagi ada roh? Dia kan Roh Kudus. Oh, malaikat ada rohnya tidak? Ada. Ada. Di dalam malaikat roh apa yang ada dalam malaikat? Roh kebaikan, Roh Kudus. Berarti sesuatu yang ada di dalam Roh Kudus berarti bisa dianggap Tuhan. Itu apa? Gimana? Sesuatu yang ada di dalam pada diri makhluk yang ada Roh Kudusnya berarti bisa dianggap Tuhan. Enggak juga. Saya ada Roh Kudus tapi nggak bisa saya dianggap Tuhan. Yesus ada Roh Kudus, kenapa jadi Tuhan? Dia memang Tuhan Elohim Yahweh. Tapi saya ada Roh Kudus tapi bukan berarti saya Tuhan. Terus di dalam iblis ada roh tidak? Ada roh iblis, roh jahat. Ada roh jahat. Kenapa dikatakan roh jahat Pak Kipas? Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Itu aja jawabannya. Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Karena semua firman Tuhan itu yang baik. Nah, bagaimana kalau kan di Lukas 4:18 Pak Kipas, di situ kan dia bilang roh Tuhan ada padaku. Iya kan? Nah, di Yesaya 61 kata Yesaya, roh Tuhan Allah ada padaku. Ya. Nah, apakah kata Yesaya roh Tuhan ada pada dirinya? Apakah Yesaya ini dianggap Tuhan juga? Karena roh Tuhan ada sama dia. Sama ini host kayak saya kan ada Roh Kudus, roh Tuhan kepada diri saya, tubuh saya. Tapi saya bukan Tuhan gitu loh. Tapi Yesaya, kata Yesaya, Nabi Yesaya, pakai pas, itu roh Tuhan ada dalam pada dirinya. Ya, terus? Nah, di sisi lain, kata Ayub, itu roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Berarti roh Tuhan ada dalam pada dirinya. Ya. Pertanyaannya? Nah, sama dengan Yesus mengatakan seperti itu. Nah, kenapa Yesus dituhankan? Kenapa Yesaya dan Ayub ini tidak dituhankan? Di antara ketiganya ini sama-sama ada roh Tuhan pada dirinya. Beda. Sama Abraham pun ada Roh Kudus, sama Nuh iya, ada Roh Kudus. Sama, berarti Yesus, Yesaya, Abraham, Musa dan lain-lain semua itu rata semuanya. Mereka semua itu adalah rasul, pakai pas. Tidak bisa, bos. Jadi kan saya kan punya roh. Masa saya bisa dibilang rasul? Enggak. Jadi gini ya. Ketika roh kudus, roh Allah, roh suci itu ada melekat kepada kedagingan seorang manusia. Baik itu nabi kan manusia. Ya. Beda dengan kedagingan manusia dengan Yesus. Yesus itu Allah. Terus? Jadi ketika roh Allah ada dalam diriku, bukan berarti aku rasul ataupun nabi. Ya kan sama juga pakai pas. Maksudnya samanya di mana, Hos? Ya sama-sama mereka semua rasul, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Jadi kalau saya ini ada Roh Kudus, saya rasul gitu. Enggak gitu juga. Nah kan itu dia tadi.
itu yang Rasul itu manusia pilihan Pak Kepas. ya sama juga, saya pun manusia pilihan, saya udah dimatre masuk surga. Makanya saya nggak takut mati kapanpun. Kenapa? Karena saya sudah dimatre masuk surga. Walaupun 1 jam ke depan Pak Kepas. Jangankan 1 jam, 10 menit ini pun aku meninggal, udah masuk aku ke tanah Firdaus, ke surga. Karena apa? Elohim Yahweh udah datang kepadaku. Jadi aku nggak pernah takut mati. Kenapa bisa Pak Kepas? Ya karena roh Allah itu berkenan kepada orang yang bersih, yang suci. Tuhan itu nggak mau datang kepada orang yang kotor. Berarti di dalam diri semua manusia dengan dalam diri Yesus, apakah rohnya sama Pak Kepas? Sama. Sama. Ini mengenai Roh Kudus ya tadi ya. Karena Iya. tadi roh ada roh jahat, roh baik kan gitu. Karena data dalam Bible-nya Pak Kepas, itu aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya. Itu datanya ada Pak Kepas. Ya. Nah sama, semua manusia yang ada di muka bumi ini, itu di dalam dirinya itu ada roh. Karena kalau nggak ada roh, itu namanya zombie. Kan gitu Pak Kepas, iya kan? Nah, pertanyaan saya gini Pak Kepas, apakah di dalam diri Yesus, apakah hanya ada Roh Kudus atau ada roh lain di dalam dirinya? Roh Kudus, Roh Kudus lah. Roh Kudus. Nah, di dalam diri Yesus, Roh Kudus ini apakah dia berupa keilahian atau kayak mana Pak Kepas? Keilahian, Bapa. Keilahian, Bapa, Roh Kudus, ya, Bapa Roh Kudus, Firman itu sama. Makanya maka ketika Yesus itu menjadi Firman, ya, tapi Roh Kudus itu tetap melekat kepadanya. Makanya ketika Yesus itu di dalam kandungan Bunda Maria, Roh Kudus itu sudah ada di dalam kandungan Bunda Maria. Bunda Maria. Berarti selama ini Yesus hidup di muka bumi ini sebagai manusia. Dia kemana-mana, kesana kemari, termasuk dia tidur dan segala macam, yang menuntun adalah Roh Kudus. Ya. Itu kan? Ya. Oke. Pada saat dia disalib, yang menuntun Roh Kudus juga. Iya. Iya kan? Ya. Nggak lepas itu. Roh Kudus itu nggak lepas dalam tubuh Yesus waktu disalib dia. Oke. Nah, pada saat Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama kali. Nah, lama kali. Lama kali. Oh, gitu. Lama kali. Laba sabatani. Eloi, Eloi. Laba sabatani. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ke dalam tanganmu. Ya. Nah, sekarang gini Pak Kepas. Pada saat Yesus mengatakan seperti itu, Eli, Eli, lama sabahtani. Artinya roh di dalam dirinya ini sudah keluar. Iya kan? Pengertian yang namanya mati Pak Kepas, roh dan jasad itu berpisah. Kan ya, gitu. Sangat benar. Nah, pada saat Yesus mengatakan Eli, Eli, lama sabahtani, berarti roh di dalam dirinya ini sudah keluar. Tapi kok dia masih bicara? Ya, kan masih hidup dia. Tadi kan dia bilang kalau dia sudah meninggal kan berpisah roh dengan kedagingan. Nah, makanya saya tanyakan Pak Kepas, roh apa yang ada di dalam dirinya Yesus pada saat dia bicara? Eloi, Eloi, lama sabatani. Pada waktu itu kan masih ada rohnya. Makanya dia bilangnya, kuserahkan rohku ke dalam tanganmu. Artinya kuserahkan kan belum. Artinya
dia itu masih hidup, masih ada napasnya. Masih ada napasnya. Apakah manusia yang berpisah dengan roh dan jasad masih bisa bernapas, Pak Kipas? Kalau udah berpisah roh dengan Nah, pada saat Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, apakah roh yang ada di dalam dirinya masih ada atau sudah keluar? Kan udah saya bilang, kan belum meninggal di situ. Yesus masih bicara dia. Masih bicara. Tapi kan dia sudah bilang, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Naikkan ini, Ustadz Arif ini, host. Nongol dia ngasih gift pula. Satu kopi. Awak kiranya sesungguhnya atau ngasih paus yang dikasih 1 kopi. Coba pakai pas. Tamu kita dia apa dulu? Siapa dulu? Siapa lah pakai pas? Islam atau Kristen? Pak Arif. Islam atau Kristen atau Coba tanya pakai pas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif. Itu menandakan bahwa si Kepas itu melototin gift gitu kan. Cuman gift satu aja untuk yang buat saya kopi, tanya langsung ketahuan. Langsung ketahuan bahwa yang ngasih gift adalah saya. Barakallah, Masya Allah, ketemu dengan Pak Arif. Ini yang ditanya Islam Kristen atau ateis, itu yang ditanya Pak Arif. Gimana tuh Pak Kepas? Kemudian belum tidur kau Kepas. Yang ditanya nggak dijawab Pak Arif, Islam Kristen atau ateis. Jadi bagaimana Pak Kepas? Masih mau kita berbicara roh ini? Karena Roh Kudus ini pusing, Pak Kepas, pusing. Pusing dia, kasihan. Dibicarain terus. Ya itu waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, kan ada Roh Kudus. Berarti Yesus ini tidak spesial lagi, Pak Kepas. Yesus ini yang dianggap sebagai Tuhan ini tidak spesial lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus yang dimiliki oleh Yesus. Tuhan dia? Iya, maksudnya gini loh. Yesus ini tidak spesial lagi. Kenapa saya bilang tidak spesial? Karena bukan hanya Yesus yang memiliki Roh Kudus. Ternyata saya pun punya ada pun juga selain Yesus yang memiliki Roh Kudus, Pak Kepas. Hanya Pak Arif yang nggak punya Roh Kudus. Kan gitu. Stefanus punya Roh Kudus juga. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Theos. Oh, saya ada 4 jam di sini loh. Lihat lu menang apanya koinnya coba. Ih, gila baru 3 menit. Pakai pas. Pak Arif. Pakai pas. Silakan Host. Nah, pada saat Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menatap ke langit, pakai pas. Dan Stefanus ini melihat kemuliaan Theos, iya kan? Dia melihat Yesus ini berdiri di sebelah kanan Theos. Nah, pada saat Yesus berdiri di sebelah kanan Theos, berapa Tuhan di atas? Satunya Tuhan, nggak ada 2 kan? 8. Udah menang koinmu Pak Ustadz Arif. Cuma bisa 1. 22 koinmu. Padahal belum ada 1 menit, udah 22 koinmu. Saya 4 jam di sini loh, mulai tadi loh. Dia kan berdiri di sebelah kanan Pak Kepas. Nah, pada saat dia berdiri, berapa Tuhan di atas? 1, Tuhan itu 1. Saya, ya kan? Saya manusia, Ustadz Arif manusia. Ustadz Arif berdiri di sebelah kanan saya. Nah, pertanyaannya Pak Kepas, berapa manusia?
Jangan ke situ larinya kalau ke situ. Macet kan. Ustadz Arifadi nggak ketemu. Ustadz Arifadi nggak terpikirkan juga itu. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dibilang kan kok di sebelah kanan, berarti lebih dari satu dong. Ustadz Arifadi pasti bingung itu. Gimana ceritain pakai pas ini, Pak? Saya kirain saya udah tidur padahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak, siap. Ayu Dewi ngomong lah, ini di Komal. Kok taping. Gimana ceritanya satu pakai pas? Macet. Kayak pas aja bingung. Ada dua oknum. Iya, ada dua oknum yang ada di langit. Ada dua oknum yang ada di langit, di mana dia saling berdampingan. Satu berdiri, satu duduk. Nah, yang berdiri siapa, yang duduk siapa? Nah, siapa yang berdiri dan siapa yang duduk pakai pas? Macet. Kalau dia bilang pakai pas satu, tidak mungkin. Kenapa? Karena ada yang berdiri, ada yang duduk. Nah, ini si akalin lagi nih, si akalin. Bisa loh, gini loh, Bapak itu, dia itu yaitu Yesus, makanya dia bisa menjadi 2, 3, 4. Namanya Tuhan, suka-suka hati Tuhan lah. Oh, suka-suka hati. Jadi kalau ada yang duduk dan ada yang berdiri, ada berapa itu? Emang host nggak pernah lihat bayangan? Tahu nggak bayangan? Ya kalau bayangan saya duduk, ya kalau saya duduk ya bayangan saya duduk. Di bawah sinar lampu nih bisa 3 bayangan kita, 5, tergantung dari mana sinar itu. Ya kalau saya duduk, bayangan saya semua duduk pakai pas. Belum nah masalahnya ini, masalahnya ini ada yang duduk, ada yang berdiri. Tergantung lampunya, ada yang miring, ada yang dari mana menyinari. Mana bisa lampu ini, Pak? Jadi gini loh, kalau sama Tuhan jangan main akal-akalan. Kayak Bang Jume ini kan dia main akal-akalan sama Tuhan. Makanya Bang Jume ini kan tersesat karena dia main akal-akalan sama Tuhan. Nggak bisa. Ya bukan akal-akalan pakai pas. Host, nggak terselami kita loh pemikiran Tuhan loh. Pakai pas. Kita kan percaya bahwa di dalam diri Yesus ada sifat keilahian, yaitu Roh Kudus, iya kan? Benar gak sih? Pakai pas? Oke. Nah, di Yesaya 41 nomor 13 pakai pas. Sebab ini aku Tuhan Elohim. Ini Elohim ini yang mengatakan, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah berarti Elohim menolong, kan gitu? Ya. Benar gak sih? Nah, kenapa pada saat Yesus disalib, kenapa tidak ditolong? Kayaknya mulai tadi nggak tambah koinku. Nggak tambah. Udah ada 24 jam. Berapa kali mak pusing sama aku, coba loh. Sampai bergerak aku di sini. Masya Allah. Memang sulit. Jangan fight slot. Mati meja. Macet. Macet bisa cari macet. Tuh, lihat tuh. Macet. Macet. Alamak ya. Macet, langsung macet. Jazakallah Bang Putra. Terima kasih banyak. Begini loh, walaupun diberikan mawar 2, 1 kopi, alhamdulillahnya kita katakan. Macet pakai pas. Jazakallah Bang Masih. Macet pakai pas. Penonton host pelit-pelit semua. Sebenarnya penonton host ini banyak orang kaya loh, tapi pelit-pelit ngasih apa.
Pakai pas. Viewersku ini pakai pas. Yang keluar ini baru 5%-nya. 95%-nya belum keluar pakai pas. Ini udah 1.000 orang loh yang ngasih mawar, kopi, aduh. Padahal mereka banyak duit. Pakai pas. Kalau 95 viewersku keluar pakai pas. Di dalam Komal ini bukan isinya kayak gini. Isinya di atas 1K semua. Oh gitu. Oh berarti dapat tidur ya. Jadi kerjaan aku dia pada tidur ya. Iya. Oh. Cuman karena semuanya satu lagi lagi memang sibuk dan lagi semua pakai istirahat. M-banking. Kalau mau deposit kan harus pakai M-banking. Kan gitu pakai pas ya. Iya kan? Yang saya ngomong tadi benar enggak pakai pas? Host, sebenarnya Ya. aku mau Jazakallah Bang jawab Masih. Terima kasih banyak. pertanyaan Ustadz Arif. Soalnya dia seorang ustadz. Kalau host kan bukan ustadz. Saya pengen sama Ustadz Arif diskusi. Oh. Langsung dialihkan ke Ustadz Arif ya. Berarti nggak tahu kenapa Ustadz Arif akhir-akhir ini. Ini teman-teman Kristen takut kali diskusi sama saya. Bukan. Ustadz Arif ini, mohon maaf Ose. Padahal saya jarang memakai data, jarang menggunakan dalil, hanya sebagai narasi saja. Dia lebih takut narasi saya ketimbang dalil yang ada dalam Bible-nya. Kalau saya udah tahu, Ustadz Arif ini kalau ada gurunya Bang Juma, dia berani, dia pede dia dalam koma. Ada Ustadz Tata. Karena gini pakai pas. Satu dalil dalam Bible bisa kubuat jadi 10 pertanyaan. Itu memang dia. Satu dalil bisa 10 pertanyaan, tapi dia salah semua, benar nggak? Di mana-mana yang salah itu jawaban pakai pas, bukan pertanyaan. Tidak ada pertanyaan yang salah. Coba ya, pertanyaannya kalau gini ya, ada pertanyaan yang salah. Nah, yang pertanyaan salah bagi kami gini ya. Kenapa Yesus Tuhan? Itu pertanyaan salah. Kenapa Yesus Tuhan? Itu nggak pertanyaan, kan kayak gitu kan. Terima kasih Kak Henry. Yang namanya pertanyaan itu nggak ada yang salah pakai pas. Yang salah itu jawaban. Pertanyaan pun makanya dibilang kalau guru dulu kita, kayak mana ya kau bertanya, kata guru. Karena apa? Pertanyaan itu nggak ada jawaban. Yang ada itu pertanyaan yang keliru, bukan yang salah pakai pas. Memang ya ada jauh ya Ustadz Arif ya ada. Jangan pelir-pelir lagi pas. Konsentrasi ke pertanyaannya Bang Inspirasi itu. Waduh, kamu matamu pelirik. Waduh. Ustadz Arif, buat lihat juga ini yang lempar-lempar koin nih Ustadz Arif. Sekalian juga fokus. Pintar kali mengalihkan. Dari tadi saya buka Komal pakai pas. Dari tadi saya buka Komal sampai detik ini tidak ada yang mau diskusi sama saya. Enggak, host. Itu enggak gini loh, host. Banyak kali Oten yang naik pakai pas. Iya, banyak pakai pas. Dari awal saya buka Komal sampai detik ini. Saya buka Komal dari jam berapa ya? Jam 6 kalau tidak salah. Jam 6 sampai detik ini. Berarti hampir sudah 12 jam ini, hampir 12 jam. 10 jam 41 menit. Itu handphone nggak rusak, host. Itu handphone nggak rusak, nggak panas. Jangankan 10 jam pakai pas. Handphonenya bukan merek Oten itu, kayak pas. Itulah. Jangankan 10 jam. Tambah poin Ustadz Arif makin sombong bicara, itulah. Jangankan 10 jam. Saya pernah live itu 38 jam pakai pas. Itu asal kau tahu. Tapi panas handphonenya. Handphone saya bukan merek Oten. Bukan orang-orang Kristen yang menciptakan handphone ini, orang-orang Yahudi. Beda. Kalau luga naik di Komal itu suara handphone, suara ini akunnya itu kayak motor RX King. Enggak mana juga, enggak pernah naik masih juga ya. Tahu kan suara motor RX King kan? Tahu kan? Iya, kayak gimana tuh? Kayak gitu. Tapi host gini loh host,
Saya kalau Suaranya kayak motor kehabisan oli. nggak mau dia ngobrol seolah-olah dia kayak batu gitu. Dia mulu Ustadz Arif. Oke, Pas. Ya. Di dalam Markus 14 nomor 33, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Iya kan? Di dalam Markus 14 nomor 33, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Nah, pertanyaan saya pakai Pas. Yang dibawa Petrus, Yakobus dan Yohanes ini siapa? Macet. Macet inilah. Macet. Karena saya bilang pertanyaannya ada tadi salah pertanyaan. Yang dibawa lari ini siapa mereka ini? Nggak bisa tarik yang bertanya dulu. Bisa tarik. Kalau enggak gini host, kalau ada Gurunda, ada Bang Hendy, ada Kang Dito sama Ustadz Tata, PD Ustadz Arif. Kalau nggak ada langsung gelabakan langsung. Rungkak langsung Komal. Sengaja dirungkatkan. Ada aja kau. Pakai Pas. Saya pernah buka Komal baru pertama kali pakai Pas. Baru buka Komal, baru 5 menit. Tidak lama kemudian 3 oten naik. 10 menit saya buka Komal. Langsung 8 oten naik. Narasumber tak ada. Dikeroyok saya dalam Komal saya. Coba kau bayangkan. Saya sendiri host 8 oten semua. Coba. Nggak takut saya dikeroyok. Beda kalau Ustadz Arif masih goyang dia, belum kuat ilmu Ustadz Arif, masih goyang. Goyang dia, langsung ringkatkan sendiri Komal. Saya kan tak mengikuti Ustadz Arif. Goyang kalau menghadapi pakai Pas kok goyang. Bocoran Pakai Pas, memang kau sudah sunat pakai Pas? Belum, takut dia. Takut. Kalau kau sunat ini ada yang mau ngirimkan singa pakai Pas. Terima kasih Bang Abi sudah Saya sunat. Ini saya udah mau ke rumah sakit Pak Mawati mau sunat saya, tapi nggak masuk Islam, sunat doang. Oh. Saya kan Tapi sunat itu pakai Pas banyak fungsinya. Banyak manfaatnya kalau disunat itu. Host, tujuan saya sunat mau ke Yerusalem, mau ke tembok ratapan. Di sana orang Yahudi kan sunat. Ya, tidak bisa memasuki bait suci kalau tidak disunat. Hanya orang-orang yang bersunat bisa memasuki itu pakai Pas. Iya, makanya kan saya mau sunat Jadi saya mau ke Yerusalem nanti ke tembok ratapan. Terus saya Di tembok ratapan bareng siapa? Bareng siapa pakai Pas? Bareng calon istrimu kan? Ya pacar saya lah, bukan pacar istri. Ya pacar. Soan lah kau. Siapa pakai Pas? Siapa? Ya siapa aja kalau mau nanti si Elisa ya dia yang kita bawa, kita yang bayarin. Elisa yang guru maklaf itu pakai jurasi ngawur aja. Itu cucunya kamu pakai Pas. Itu cucumu itu. Ini pakai Pas. Yang saya bingungkan pakai Pas. Yesus ini pada saat dalam kandungan dia Roh Kudus, iya kan? Nah setelah dia lahir dia jadi manusia. Pas setelah mati dia jadi Tuhan. Begini loh, bukan karena dia mati dia langsung jadi Tuhan, bukan. Waktu dia kan udah dibilang Filipi 2:5-11 kan udah jelas dia pakai rupa seorang hamba, mau mengosongkan dirinya, mau dia mati di kayu tiang salib. Artinya apa? Dia mau mengosongkan dirinya, memakai rupa seorang hamba Yesus, yaitu waktu di kandungan dia udah Tuhan, bukan udah setelah mati baru jadi Tuhan. Oh, berarti pada saat dia dalam kandungan dia sudah mengambil rupa seorang hamba. Ya iyalah Yesus kan dibilang malaikat kau akan mengandung kan gitu. Tapi kan pada saat dalam kandungan kan belum gondrong dia. Kalau anak kan lahirnya botak. Lah, yang namanya orang di dalam kandungan pakai Pas itu rambutnya masih dalam kondisi
Masih pelontos pakai pas. Iya, dia botak kok. Yesus kan lahir kan botak. Kepalanya Iya. pelontos. Iya kan kalau mengambil rupa seorang hamba, nah sedangkan rupa yang diambil adalah gondrong. Masa dalam kandungan sudah gondrong? Enggak. Itu kan proses. Makanya waktu dia juga 8 hari langsung disunat, dia kan di bait suci kan dia kan proses hidupnya kan kecil dulu. Jadi kalau dia waktu lahir itu kan botak, bukan gondrong langsung. Tiba-tiba gondrong, seolah-olah langsung umur 30 kan repot lah. Tema Israel, aduh naik masuk. Israel, Yahudi, Kristen, Islam atau ateis? Israel. Elohim Yahweh. Pakai pas. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bang Zuma. Di Roma 14:9 Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kalau Bang Juma ya, kalau dengar-dengar mempelintir ayat-ayat aja ya Bang Juma ini. Lah, itu di Roma 14 nomor 9 pakai pas. Datanya ada. Itu putus semua itu, dibantahkan oleh Filipi 2:5-11. Putus itu semua. Putus. Tapi maksudnya gini loh pakai pas. Maksudnya gini loh pakai pas. Seberapa penting, seberapa besar peran Paulus di dalam hidupmu pakai pas? Ke dalam hidup saya. Iya. Wah, dia menjadi saksi bahwa dia tahu siapa Tuhan itu. Dia jadi saksi. Nah sekarang gini pakai pas. Andai kata Paulus tidak ada, iya kan? Andai kata Paulus tidak ada pakai pas. Paulus ini nggak ada, tokoh Paulus di dalam kekristenan ini tidak ada, iya kan? Kan gitu. Nah bisa ndak kau pakai pas ini bisa menggemari seorang tokoh Paulus? Anggaplah Paulus ini masyarakat biasa, bukan rasul. Tahun yang lalu seperti Paulus, jangan lagi kita andai kata. Jadi gini, andai kata kalau tidak ada Tuhan di dunia jagat raya ini, ya udah tinggal gitu aja, ngapain jauh kali ke Paulus. Ya tidak mungkin lah pakai pas, nggak ada Tuhan. Nggak mungkin dunia ini tiba-tiba langsung cering ada. Itu makanya saya bilang, kita kalau andai kata ini, pertanyaan saya andai kata. Ya ini kan kita bicara, ini kan yang kita bicarakan Paulusnya pakai pas. Dimana kan Paulus ini kan bukan Tuhan. Bukan menyesatkan atau bukan salah, tapi dia adalah saksi bahwa Yesus itu Tuhan karena dia sempat dibutakan matanya 3 hari. Saulus, kenapa kau aniaya aku? Karena apa? Saulus ini banyak ya melenyapkan pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Kapan Paulus itu menganiaya Yesus? Kapan Saulus itu menganiaya Tuhannya? Ya, mula-mula lah. Iya, kapan itu? Ada enggak? Emang Ustaz Arif mau ke zaman itu lagi? Ada enggak ayatnya bahwa Yesus pernah dianiaya Saulus? Bukan Yesus, tapi ketika Yesus melihat Saulus ini sangat benci dengan pengikut-pengikut Yesus, dia banyak membantu. Artinya dia sudah menganiaya Tuhan Yesus. Iya, kapan yang menganiaya itu kapan? Ya pada zaman Paulus lah. Ya mestinya kan tertulis Kepas. Maksudnya tanggal tahunnya. Iya, walaupun bukan tahunnya, tidak lengkap dengan tahunnya kan mestinya ada tertulis di situ bahwa si Saul itu pernah menganiaya Tuhannya.
Terus? Loh iya, di mana itu tunjukkan coba. Nggak ada ya, macet ya. Bukan, Ustadz Arif bertanya, makanya saya bilang pertanyaannya udah. salah. Yang ringan-ringan aja, pertanyaannya salah ya. Salah. Tuhanmu siapa namanya? Kepas, ringan aja. Elohim Yahweh. Elohim Yahweh, iya kan? Berarti Saulus menyembah Elohim Yahweh pada saat itu. Iya. Bukan Yesus ya? Ya Yesus itu Elohim Yahweh. Waduh, macet. Itu kan Elohim Yahweh kan gelar Pak Kepas. Gua kirain tadi tamu tadi Sema Pakai pas. itu. Aduh. Pak Kepas, itu kan Elohim Yahweh kan itu gelar Pak Kepas. Iya. Gelar kan? Nah, yang namanya gelar berarti ada pemilik gelar. Ini Ustadz Arif ini pengangguran sukses atau gimana? Ada aja di Komang. Takut kali Pak Kepas kalau saya ngomong, Bah. Alamak ya. Ustadz Arif. Luar biasa memang Pak Kepas ini. Host. Ya, Ini keburukan Ustadz Arif ini masuk ke Komal tertidur tapi dapat koin di situ. Di mana aku tertidur? Aku lagi ngomong. Itu hebat. Waduh. Gini host, itu hebatnya Ustadz Arif. Dia tertidur di Komal di mute tapi dapat koin terus. tunggu. Aduh, panjang perjalanan teman-teman. Pak Kepas. Di Matius 23 nomor 9. Terima kasih Bang Jimmy. Di Matius 23 nomor 9, Yesus mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Kata Yesus. Iya kan? Jazakallah Bang Pahit. Sudah absen. Pertanyaan saya Pak Kepas. Kamu enggak tiru-tiru kamu Mila, sama juga kamu. Asal di Komal mana lu ada Mila ya. Pada saat saya baru bilang pertanyaannya Pak Kepas, langsung ke Kak Mila. Agak lain. Kasih dulu apanya, poinnya Mila. Kasih dulu sama abangmu yang ganteng ini. Mila. Agak lain memang kau Pak Kepas. Udah Pak Kepas, pertanyaannya kenapa Yesus tidak menyebut Roh Kudus di situ Pak Kepas? Sama dirinya. Kenapa dia menyebut Bapa? Kenapa dia tidak menyebut dirinya Pak Kepas? Besarkan lu Ustadz Arif, besarkan lu Ustadz Arif. Ustadz Arif ini toko ini. Saya Ustadz Arifnya toko ini, Ustadz Arif ini. Bro, kamu kan narasumber dari pihak Kristen Kepas. Makanya Komal ini menghormati Kristen gitu. Kepas yang Terima kasih dihormati. Karina. Enggak, Ustadz Arif aja tokoh sebagai apa? Sebagai ya pencerah lah, pencerahan, memberikan pencerahan.